Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Oke, di tutorial kali ini kita akan bermain-main dengan kamera di Blender 2.8. Pertama, mungkin saya akan tambahkan sebuah objek terlebih dahulu dengan menekan tombol Shift A. Saya tambahkan sebuah mesh monkey. Kemudian saya tekan G dan Z di sini, ya. Oke, di sini kita melihat ada sebuah kamera. Secara default, Blender telah menempatkan sebuah kamera di area kerja di sini. Nah, kita akan coba untuk masuk ke kamera. Caranya, kita tekan tombol 0 seperti ini. Nah, bagaimana caranya menavigasikan kamera sehingga kita dapat melihat dari berbagai tampilan? Oke, saya coba terangkan dulu tentang lock camera to view. Kita tekan tombol N, akan tampil panel baru, kemudian saya klik view. Kemudian di sini kita tekan lock camera to view. Dan kita akan menavigasikan seolah-olah sedang berada di tampilan normal atau tampilan perspektif. Saya coba tahan scroll dan kita bisa memutar-mutar seperti ini. Menekan Shift, kemudian saya geser ke kiri ke kanan, ini juga bisa dilakukan. Jadi seolah-olah benar-benar kita sedang berada di tampilan viewport. Jadi ini kelebihan dari lock camera to view, ya. Kita juga bisa scroll mouse untuk zoom in dan zoom out. Jadi ini tergantung kebiasaan dari si user. Jika kita ingin menavigasikan kamera menggunakan tampilan di lock camera to view, mungkin bisa menggunakan cara ini, ya. Tetapi saya lebih, karena nanti akan ada hubungannya dengan animasi, saya lebih reference untuk mematikan si lock camera to view ini, seperti ini. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya kalau kita murni berada di kamera dan sudah mematikan lock camera to view, sehingga navigasinya tidak akan bisa digunakan lagi dengan cara yang tadi. Seandainya saya putar, yang terjadi malah saya keluar dari kamera, seperti itu ya. Oke, saya tekan 0 kembali untuk masuk ke kameranya lagi. Sekarang saya akan menyembunyikan dulu tampilan panel ini dengan cara menekan N sehingga dia akan menutup ke sebelah kanan. Kemudian saya akan mencoba untuk menavigasikan. Caranya kita pilih dulu kameranya. Klik si kameranya sehingga berwarna seperti ini. Kalau saya jauhkan dia berwarna kuning atau oranye di sini ya. Kalau misalnya ada kasus saya tidak bisa memilih kamera, kita pilih dulu salah satu objeknya, kemudian baru kita memilih frame ini. Atau yang sebelah sini atau yang atas juga sama saja. Yang penting di frame-nya di sini ya. Oke, berikutnya saya coba tekan G. Nah, ketika saya tekan G di sini, nah sekarang yang aktif si kameranya, seolah-olah saya sedang memegang kamera di sini ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan memutar? Kita juga bisa memutar dengan cara R kemudian Z untuk memutar searah sumbu Z. Jadi titik pusatnya vertikal ya. Oke, saya tengahkan. Kita juga bisa memutar searah sumbu-sumbu Y dan sebagainya gitu ya. Misalnya R, Y. Seperti ini. Kemudian saya juga kembalikan dengan putar R, Y. Saya kembalikan seperti ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Flying View Mode. Ketika saya klik view di sini, kemudian saya pilih di sini navigation. Di paling bawah ini ada yang namanya Play Navigation. Nah, seperti ini. Maka kita seolah-olah sedang berada di memegang kamera dan dengan posisi ke segala arah. Tapi hati-hati, di sini sangat sensitif sekali pergerakannya. Jadi kita harus pelan-pelan sekali untuk menggesernya, seperti itu ya. Kelebihannya dia bisa berputar atau bergeser ke segala arah, itu saja kelebihannya. Oke, saya akan klik di situ. Kemudian kalau kita cek lagi di sini ada beberapa buah navigation di sini yang sering kita gunakan, misalnya dengan pen ya, dengan nah kalau pen ini nih, pen left, pen right ini dengan kontrol numpad 4 dan 6 nih, hati-hati, ini sebenarnya bukan untuk navigasi kamera, tetapi untuk navigasi area kerja. Kita coba ya. Dengan kontrol tekan angka 4 di keyboard. Saya klik dulu kameranya, klik di situ. Kemudian saya tekan kontrol 4, maka dia akan bergeser ke kanan, tetapi area kerjanya ya, bukan kameranya. Kalau saya tekan kontrol 6, dia akan bergeser ke kiri. Dan seperti itu ya. Seperti itu. Itu untuk menggeser
area kerja kita, bukan menggeser kamera. Jadi isi videonya tidak akan berpengaruh pergeserannya, seperti itu. Ini pemahaman yang harus kita pahami betul tentang kontrol 4 dan kontrol 6 ya. Oke, berikutnya bagaimana caranya saya mau track in, track out atau zoom in, zoom out. Kalau dalam kamera mungkin disebutnya track in, track out ya. Kita tinggal tekan G dan Z 2 kali. Sehingga saya bisa track in dan track out dengan menggeser mouse ya, seperti ini, ke depan dan ke belakang. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya ada lagi yang disebut dengan align active camera to selected. Jadi kalau yang dari versi sebelumnya mungkin untuk menghasilkan sebuah tampilan yang fit terhadap sebuah objek disebutnya dengan kamera fit frame to selected. Mungkin ya seperti itu. Tapi kalau yang di versi 2.8 ini, saya bisa memilih objeknya seperti ini. Kemudian kita klik view, lalu lewatkan ke pilihan align. Nah, di sini kita akan mengklik align active camera to selected. Klik. Maka si objeknya secara otomatis akan langsung berada pas di ukuran frame kameranya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan keluar dari tampilan kamera. Saya bisa menggunakan drag seperti ini, otomatis dia akan keluar dari kamera. Jadi scroll mouse-nya saya drag. Saya kembali ke kamera dengan cara menekan 0. Bisa juga saya keluar dari kamera dengan menekan 0 kembali. Ya, seperti itu. Sehingga akan kembali ke tampilan perspektif. Nah, bagaimana jika pilihan lock camera to view-nya aktif? Saya akan tampilkan lagi N, tekan N untuk menampilkan view yang ada di sebelah panel sebelah kanan ini. Nah, bagaimana kalau kita sedang berada di lock camera to view? Saya aktifkan dulu, kemudian saya coba masuk ke 0 di sini. Nah, dengan kita sedang berada di tampilan lock camera to view, kita tidak akan bisa menggunakan cara yang pertama tadi. Misalnya saya mau keluar kamera dengan drag. Tidak bisa, yang terjadi malah yang diputar malah area kerjanya. Jadi untuk ketika kita berada di lock camera to view hanya menggunakan tombol 0. Iya, seperti itu ya. Oke, saya matikan lagi. Saya tekan N kembali agar menutup. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari marker ya. Nah, marker ini biasanya digunakan jika kita memiliki lebih dari satu kamera. Oke, saya akan drag sedikit ke sini, kemudian saya akan jauhkan sedikit. Saya akan berpindah tampilan ke tampilan top. Saya tekan angka 7 di sini. Kemudian saya akan menggeser sedikit dengan cara tahan shift dan tahan scroll mouse seperti ini. Nah, saya akan menduplikat si kamera ini menjadi 3 buah kamera. Caranya, saya klik kamera. Setelah itu saya tekan shift D dan saya akan geser ke sini. Kemudian shift D lagi, saya akan geser ke sebelah sini. Oke, kamera yang terakhir, yang ketiga ini saya akan rename dulu. Ini kamera pertama, klik 2 kali. Kamera 1, kemudian yang ini kamera 2, tekan enter. Yang ini klik 2 kali, kamera 3, tekan enter. Kemudian saya akan coba putar ya. Saya posisikan dulu di sini misalnya, atau mungkin area kerjanya coba saya tahan scroll dan saya tahan shift untuk menggeser sedikit ke bawah, dan ini pun saya akan sempitkan saja segini saja. Iya, seperti itu. Kemudian saya ya agak jauhkan juga sedikit yang agar tidak terlalu berdekatan. Saya putar dulu dengan R, klik objeknya, tekan R untuk memutar si kameranya seperti ini. Kemudian saya tekan G untuk meletakkan di sini. Kemudian yang ini biarkan tetap di sini, mungkin agak sedikit ke depan ke sini. Agak sedikit diputar mungkin ke arah sana. Ya. Kemudian yang sedikit lagi. Ya. Kemudian yang ini akan saya letakkan di samping yang melihat tegak lurus ke kuping. Ya, di sini tekan R. Ya. Tekan G dan saya posisikan di sini. Oke, berikutnya setelah saya beri nama, saya posisikan sedemikian rupa. Sekarang saya akan jelaskan dulu bagaimana caranya kalau kita ingin berpindah-pindah ke berbagai tampilan kamera. Oke, sekarang saya akan coba dulu dengan menekan 0. Dengan posisi si kamera 1 yang aktif ya. Kamera 1 yang aktif. Saya klik 0, maka tampilannya seperti ini. Di sini terlihat ada kamera 1. Nah, sekarang saya coba kembali 0 untuk kembali ke semula, dan saya coba klik si kamera 2 dan saya tekan 0.
Nah, tetapi tampilannya di sininya kamera 2, tapi tampilannya tetap tampilan di si kamera 1. Saya tekan 0 kembali. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berpindah ke sini? Caranya, saya pilih kameranya sudah aktif, kemudian tekan Ctrl 0. Ctrl 0. Nah, sekarang yang tampil adalah kamera 2 beneran ya. Seperti ini. Oke, sekarang saya coba ke 0 kembali. Kemudian saya mau melihat ke tampilan dari belakang, berarti saya pilih dulu si kameranya, kemudian tekan Ctrl 0. Nah, saya sedang melihat kamera dari belakang, yaitu kamera 3 ya. Jadi itu ya, cara berpindah-pindah kamera. Oke, saya kembali ke 0 ya, ke sini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan marker ini. Biasanya marker ini digunakan ketika kita ingin menggunakan animasi dan berpindah-pindah sisi tampilannya. Oke, sekarang saya akan bikin marker terlebih dahulu. Saya klik di frame pertama, kemudian saya klik marker, add marker. Kemudian langsung saya rename atau biarkan saja seperti itu. Jika Anda ingin merename, di sini disediakan rename marker. Seperti itu ya. Saya biarkan saja. Saya klik di frame 20, saya add marker lagi seperti itu. Saya tidak merename lagi, saya klik di sini, marker, add marker. Kemudian di sini saya klik marker, add marker. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki 4 buah marker. Nah, bagaimana caranya kita kaitkan si tampilan ini ke marker? Pertama, saya akan letakkan dulu si markernya. Berarti saya akan geser ke sini, si timelinenya, posisikan di marker pertama. Atau kita gunakan jump to first ke sini. Kemudian saya akan binding si kamera nomor 1. Berarti kameranya saya pilih dulu. Yakinkan si kamera ini aktif. Berarti saya harus Ctrl 0. Iya, seperti ini. Baru saya ke marker, baru saya bisa bind to marker. Iya, maka di sini sudah ada kamera 1 ya. Kemudian saya akan loncat ke marker nomor 2. Caranya klik marker, jump to next marker. Agar presisi. Kita juga sebenarnya bisa drag, bisa tarik saja manual seperti itu, tapi saya khawatir tidak presisi ya. Oke, sekarang saya akan bind ya si kamera kedua ke marker kedua. Caranya berarti saya harus kembali ke tampilan semula ya, tekan 0 dulu, kemudian saya pilih si kamera 2, kemudian klik marker, kemudian bind to marker ya, maka di sini ada tampilan kamera 2. Berikutnya berarti saya harus jam lagi, klik marker, jam dulu, kemudian baru saya aktifkan si kamera 3. Ctrl 0, setelah dipilih tekan Ctrl 0, lalu ke marker, bind kamera to marker. Seperti itu, saya ini di sini jadi kamera 3, dan terakhir kita jam dulu ke marker, terus jump to next marker. Kemudian saya aktifkan, caranya tekan 0 dulu di keyboard supaya kembali ke tampilan semula, dan saya kembali memilih yang ini. Ya, kemudian marker, bind to marker. Ya, di sini sudah terlihat. Nah, sekarang saya coba jump to first di sini, kemudian baru saya play di sini. Kita lihat, berarti saya harus coba masuk ke tampilan kamera, tekan saja 0. Yang sedang aktif adalah kamera pertama. Oke, seperti ini. Kemudian saya coba play, bisa menekan play di sini, bisa juga menekan spasi di keyboard. Seperti ini, dia tampil pindah, pindah, dan pindah. Seperti itu ya. Jadi kita bisa berpindah-pindah tampilan menggunakan marker. Seperti itu. Oke, itulah pembahasan mengenai kamera. Kita akan bertemu kembali di tutorial yang lainnya.